Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Julio Petro Mulyo Mendele dengan NIM 22115025. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Di sini saya akan membuat tugas untuk kepemimpinan, yaitu mewawancarai bagaimana kepemimpinan dia selama dia memimpin sebuah usaha ataupun organisasi yang dia pimpin sekarang. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu kita perkenalan dulu. Di sini saya dengan Mas siapa bisa memperkenalkan diri? Oke, kenalin aku Preto Segina Nuarta, biasa dipanggil Egi. Oh, siap. Oke, Oke. Ini saya panggil Kak Egi aja ya. boleh. Oke Kak Egi. Jadi sekarang ini Kak Egi sedang memimpin organisasi apa dan sudah berapa lama? Oke, sekarang aku kebetulan dipercaya untuk memimpin AMCC, Amikom Computer Club. Nah, itu aku mulai memimpinnya udah dari bulan Desember ya, kurang lebih 2 bulanan ini. Apa yang Kak Egi terapkan tentang prinsip-prinsip atau etika-etika dalam memimpin di AMCC sekarang? Oke, lebih ke prinsip-prinsip ya, dan etika. Nah, kalau aku sendiri itu, prinsipku dalam memimpin di AMCC itu adalah semua orang layak mendapat kesempatan, jadi semua orang bisa berpartisipasi dalam diskusi maupun dalam event apapun gitu. Di dalam organisasi AMCC itu pasti kan banyak anggotanya ya? Ya, betul. Pasti sering terjadi konflik dan salah-salah dalam masalah gitu. Oke. Jadi bagaimana Kak Egi menanggapi konflik itu? Nah, dalam menanggapi konflik sendiri, aku punya berbagai cara. Di konflik itu biasanya terjadi dalam konflik internal antar beberapa orang biasanya kan, baik itu dalam satu si maupun dalam satu departemen tertentu. Nah, kalau aku pribadi itu lebih memilih pada saat 2 orang berkonflik, itu aku sendiri menjadi penengah untuk konflik tersebut. Jika memang belum bisa, saat menengahi konflik tersebut, aku bakal mendengarkan dari dua belah pihak dan juga aku menanyakan kronologi kepada teman-teman yang ada pada saat itu atau teman-teman si atau departemennya. Jadi ya, tidak bias gitu dalam mengambil keputusan. Jadi semua keputusan itu udah yang terbaik gitu. Jadi mendengar semua pendapatnya mereka dan juga aku kalau udah tidak bisa di bagian 2 orang tadi aku sebagai penengah, aku bakal langsung lanjut ke ke bagian teman-teman sidang departemen. Jadi lingkup yang lebih besar gitu sidang departemennya. Kalau memang nanti tidak bisa lagi, baru kita adakan lagi showcase kepada semua anggota gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana cara Kak Egi untuk koordinasi ke anggota-anggota agar semua itu dapat berjalan lancar sesuai dengan visi misi Kak Egi di AMCC? Oke, nah untuk koordinasi ya. Koordinasi itu aku biasanya yang pertama itu aku melalui para koor divisi atau koor departemen. Setelah itu aku memberikan brief lengkapnya kepada para koor. Setelah itu baru aku kasih brief umumnya di grup besar gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman ingin bertanya bisa aku jawab, atau karena aku udah ngasih brief lengkap kepada teman-teman koor, jadi koordinasi teman-teman koor tuh lebih oke gitu untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Jadi jika koordinasi itu berjalan dengan baik dan tidak ada konflik maka aman-aman saja. Aman saja gitu. Yang penting di komunikasinya aja sih. Tetapi jika sekiranya terjadi kayak ada koor yang tidak mau mendengar atau melanggar peraturan yang telah dibuat, apakah ada punishment atau untuk untuk yang melanggar ya, sejauh ini masih belum ada punishment sih. Lebih ke komunikasi secara one on one aja gitu. Kalau dia nggak mau ini kenapa gitu. Dan biasanya saat mengambil keputusan, aku biasanya karena gaya kepemimpinanku itu partisipatif ya, jadi semua orang itu berkesempatan buat mengambil keputusan itu. Jadi aku pada saat mengambil keputusan yang tidak terlalu urgent, itu aku bakal ngadain forum gitu. Jadi itu mengantisipasi koor yang tidak mau mengikuti karena sudah sepakat. Tapi untuk hal-hal urgent, nah itu ranahnya aku sendiri buat ngambil keputusan gitu kurang lebih. Apa pelajaran terbesar yang Kak Egi dapat selama kurang lebih 2 atau 3 bulan ini memimpin di AMCC? Oke, dalam 2 pelajaran ya, pelajarannya itu aku lebih belajar ke cara memahami orang, karena setiap orang itu punya sifat yang berbeda-beda ya. Sama aku juga belajar cara memanajemen orang, karena
si A dan si B itu cara cara aku nge-treat mereka tuh harus beda gitu, nggak bisa sama. Kalau sama malah jadinya kacau gitu. Ada yang bisa, contohnya aja, ada si A bisa aku tegur keras nih, dia terima. Si B kalau aku tegur keras dia malah sakit hati. Jadi aku bisa memilah kedua hal itulah, kalau begitu Kak. Ada nggak saran atau apa ya, wejangan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi ketua atau pemimpin-pemimpin ke depannya? Nggak ada sih, aku juga belum bisa ngasih saran untuk saat ini ya. Mungkin sekian dari saya dan Kak Egi. Oke. Terima kasih.